Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah sekian lama pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali. Meskipun saya menyapa kalian hanya melalui sebuah video, tetapi itu semua tidak menjadi sebuah masalah karena seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran hanya bisa dilakukan secara online atau video virtual karena pembelajaran pada semester ini berbeda dengan semester yang lalu. Jadi saya harapkan anak-anakku semuanya masih tetap semangat dalam menuntut ilmu dan belajar ya. Saya harapkan meskipun kita sudah lama tidak bertemu, kalian tidak melupakan saya. Karena di kelas 10 kemarin kita sudah bertemu selama 1 semester dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan sekarang anak-anakku semuanya sudah naik ke kelas 11. Kita dipertemukan kembali di mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Saya harapkan kalian tidak merasa bosan dan jenuh karena masih bertemu dengan saya selama 1 semester ke depan. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala urusan dan pembelajaran pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah pinjam buku bahasa Indonesia ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Nah, kalau kalian merasa bingung atau belum tahu, coba kita cari tahu sama-sama apa itu sebenarnya teks prosedur. Tetapi jangan lupa bukunya sambil dibuka ya pada halaman 9 bab 1 tentang teks prosedur. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan teks prosedur, apa yang ada di pikiran kalian? Sebenarnya prosedur itu berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari atau aktivitas yang sering kita lakukan ya. Misalnya kalian, contoh sederhana saja, misalnya kalian ingin membuka pintu. Kan tidak mungkin kalian hanya berdiri saja di depan pintu terus pintunya terbuka sendiri. Nah, itu bukan sulap ya. Jadi apabila kalian ingin membuka pintu, itu pasti ada petunjuknya atau tahap-tahapnya. Ya, tahap-tahapnya tentu kalian harus memegang ganggang pintunya terlebih dahulu, baru setelah itu kalian mendorong atau menarik pintu tersebut sampai terbuka. Jadi itu termasuk prosedur yang paling sederhana yang sering kalian lakukan. Selain itu, kalau kalian ingin menyalakan televisi, pasti ada cara-caranya atau tahap-tahapnya. Itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi kalian agar lebih paham lagi, silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, kalau gitu kita langsung saja. Itu tadi hanya gambaran mengenai teks prosedur, dan ini adalah materi yang akan saya sampaikan lebih mendetail lagi mengenai tentang teks prosedur. Nah, bisa kalian lihat di layar itu ada peta konsep tentang teks prosedur. Saya sudah menyiapkan peta konsep apa saja yang harus kalian pelajari agar kalian paham mengenai materi teks prosedur. Nah, itu ada 6 pokok pembahasan yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah pengertiannya, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur itu apa saja, unsur kebahasaannya, dan ada berapa macam teks prosedur, dan juga yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah menyusun teks prosedur yang tepat. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu teks prosedur. Jadi dalam prosedur
ada beberapa istilah yang sering digunakan selain menggunakan istilah petunjuk maupun tahap-tahap atau langkah-langkah, itu ada beberapa istilah lainnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan itu ada 5 istilah yang sering digunakan dalam prosedur, yaitu adalah kiat, tips, tentunya petunjuk, resep, dan juga cara jitu. Dari istilah-istilah tersebut biasanya memiliki fungsi yang berbeda ya. Pengertiannya yaitu teks yang berisi penjabaran langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang disajikan secara berurutan agar tujuannya tercapai dengan baik. Nah, jadi teks prosedur itu harus ada langkah-langkah yang disajikan secara berurutan ya agar tujuannya itu tercapai dengan baik. Seperti yang saya contohkan di awal video, bahwa misalnya kalian ingin membuka pintu, tentu ada tahap-tahap yang harus kalian lakukan. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan suatu kegiatan dengan langkah-langkah yang urut. Nah, itu tadi adalah merupakan pengertian dan fungsinya. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah. Jadi yang dinamakan teks prosedur itu harus berisi langkah-langkah. Kalau misalnya tidak ada langkah-langkah atau tata caranya, berarti itu bukan termasuk teks prosedur. Yang kedua, disusun secara informatif. Nah, ini adalah tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca atau menerangkan sesuatu kepada pembaca. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang dinamakan teks prosedur tentu harus menggunakan bahasa yang terperinci dan teliti, harus rinci agar pembaca itu paham maksudnya itu apa. Yang keempat, bersifat objektif. Nah, yang dinamakan objektif itu biasanya tidak berpihak pada salah satu sisi, menggunakan syarat atau pilihan. Nah, ini tentu tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca. Dan yang keenam adalah kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Tentu ciri yang utama yaitu biasanya menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Apabila kita menggunakan kalimat yang bertele-tele, tentu kita sebagai pembaca tidak akan paham. Nah, sekarang kita ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan ini yang dimaksud adalah hasil akhir yang akan dicapai. Jadi apabila kalian ingin membuat sebuah teks prosedur, pada kalimat pertama atau paragraf pertama itu adalah menunjukkan tujuannya. Terus bagian kedua atau paragraf kedua itu berisi langkah-langkah atau tahapan cara-cara yang ditempuh agar tujuan tersebut tercapai. Jadi langkah-langkahnya itu ada pada bagian kedua. Terus yang pada bagian terakhir atau paragraf terakhir atau bagian penutup itu adalah penegasan ulang. Nah, itu adalah struktur teks prosedur. Jadi strukturnya itu hanya ada 3, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Untuk yang berikutnya yaitu unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, tentu saja dalam teks prosedur itu ada unsur kebahasaan yang sering sekali muncul ya. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif atau perintah. Nah, yang dimaksudkan kata kerja itu pasti melakukan kegiatan, akan melakukan kegiatan. Contohnya yaitu kata perhatikanlah, tontonlah, simaklah, saksikanlah, itu adalah termasuk salah satu kata perintah. Nah, yang kedua adalah pernyataan persuasif atau ajakan. Jadi, setiap teks prosedur pasti ada pernyataan ajakannya agar pembaca itu ikut instruksi apa yang ada di dalam langkah-langkah teks prosedur. Nah, yang ketiga adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang tertentu. Nah, misalnya itu adalah di bidang kesehatan, rehabilitasi, terus komunikasi. Contohnya fosil. Di bidang biologi, amuba, atau yang lainnya.
Dan yang keempat adalah konjungsi atau kata penghubung. Pasti di setiap teks prosedur itu pasti ada kata penghubungnya. Banyak sekali kata penghubung atau konjungsi. Contohnya dan, tetapi, meskipun demikian, yang itu adalah termasuk ke dalam kata penghubung. Nah, yang kelima adalah deskripsi alat. Deskripsi alat ini tidak semua teks prosedur ini menjelaskan tentang deskripsi alat. Hanya saja biasanya teks deskripsi alat ini muncul pada resep. Misalnya resep makanan atau resep masakan. Itu pasti ada deskripsi alat. Materi berikutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Jadi teks prosedur ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Yang dinamakan teks prosedur sederhana, jadi teks hanya menyajikan 2 atau 3 langkah saja. Misalnya kalian ingin mengoperasikan setrika, mematikan televisi, mengirimkan pesan, maupun menghidupkan senter, atau contoh-contoh yang sederhana lainnya. Yang kedua adalah teks prosedur protokol. Teks ini berisikan langkah-langkah atau tata cara dalam membuat sesuatu saat melakukan kegiatan. Nah, itu langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan masih mudah dipahami. Untuk langkah-langkahnya biasanya lebih dari 2 atau 3 langkah. Nah, contohnya seperti itu: memasak mie, membuat akun Gmail, memasang tenda, ataupun mendownload video dari YouTube. Atau masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks ini biasanya terdiri dari atas banyak langkah dan langkah-langkahnya tersebut berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu dijelaskan secara detail dan ada banyak langkah. Untuk contoh teks prosedur kompleks itu biasanya seperti pada resep masakan atau makanan. Terus apabila kalian ingin membuat KTP, membuat SIM C, itu kan terdiri dari banyak langkah yang harus kalian lalui. Nah, itu yang dinamakan dengan teks prosedur kompleks. Untuk materi yang berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks prosedur. Jadi sebelumnya kalian harus mengetahui dulu bagaimana caranya menyusun teks prosedur yang baik dan benar. Cara yang pertama yaitu mencatat macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Silahkan cari kegiatan yang pernah kalian lakukan atau dapat dilakukan sehingga dapat disusun menjadi sebuah teks prosedur. Yang kedua, menentukan topik kegiatan yang akan dibuat. Nah, kira-kira topik apa yang sesuai dengan kegiatan yang kalian telah pilih tadi. Yang ketiga, silahkan mengumpulkan informasi dari kegiatan yang kalian pilih. Dan setelah itu, susunlah menjadi sebuah kerangka karangan. Dan yang keempat, yaitu silahkan dari poin-poin informasi tadi dikembangkan menjadi sebuah kerangka dengan petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, yang kelima, setelah kalian menentukan topik kegiatan dan sudah mendapatkan informasi, tentunya kalian akan mudah nanti dalam menentukan judul kegiatannya apa. Dan untuk yang tahap terakhir, tahap ke-6, yaitu silahkan dari kerangka karangan tadi, silahkan disusun menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Nah, itu adalah tahap-tahap yang harus kalian perhatikan dalam menyusun sebuah teks prosedur. Mari kita telaah kutipan teks berikut untuk mengenal lebih jauh tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Kita mengutip teks tentang kiat berwawancara kerja. Silahkan dibaca dengan seksama terlebih dahulu. Nah, bagian teks ini termasuk ke dalam struktur tujuan. Kenapa? Karena terdapat kalimat yang menunjukkan yaitu wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi pegawai secara lebih mendalam. Jadi dia menunjukkan bahwa wawancara itu adalah sebuah kesempatan untuk menggali kualifikasi pegawai secara lebih mendalam. Selanjutnya, kalian perhatikan paragraf yang kedua. Nah, di situ kita dapat temukan bahwa ternyata paragraf tersebut menyatakan bagian struktur teks prosedur langkah-langkah. Kita bisa menganalisis, yaitu ditunjukkan pada pernyataan, usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat, atur juga suara agar jelas terdengar, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Nah, itu merupakan pernyataan yang memberitahukan kepada pembaca bahwa bagaimana tata cara berbicara pada saat berwawancara itu dengan baik dan benar. Nah, untuk yang paragraf ketiga itu juga termasuk bagian struktur langkah-langkah ya. Tetapi selain itu juga kalimat tersebut mengandung unsur kebahasaannya. Coba kita perhatikan satu persatu. Nah, di situ ada unsur kebahasaan konjungsi, yaitu terdapat pada kata selain itu, agar,
namun, dan karena. Ada juga kata kerja imperatif atau kata kerja perintah yang di situ ditunjukkan pada kata perhatikan. Dan yang ketiga yaitu pernyataan persuasif atau bersifat ajakan. Nah, itu terdapat pada kalimat tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan yang diajukan. Ternyata pada paragraf ketiga tersebut tidak hanya mengandung struktur tetapi juga terdapat kaidah kebahasaannya. Pada paragraf keempat juga masih termasuk ke bagian struktur langkah-langkah. Selain itu juga terdapat kaidah kebahasaannya, yaitu ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah konjungsi, ditujukan pada kata karena. Kaidah kebahasaan yang kedua kata teknis, yaitu berupa komunikasi, karena komunikasi adalah termasuk ke bidang teknologi. Dan yang ketiga itu mengandung kata kerja imperatif, yang ditujukan pada kata pastikan. Pada paragraf kelima, apabila kita perhatikan, itu juga masih termasuk ke dalam bagian struktur langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, karena itu memberitahukan kepada pembaca bahwa apabila saat melakukan wawancara, kita tidak boleh menunjukkan bahasa tubuh yang negatif. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam berwawancara yang baik. Nah, selain itu juga terdapat kaidah kebahasaannya dalam paragraf kelima, yang yaitu ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah ada kata konjungsi atau kata penghubung yang dinyatakan pada kata singkatnya oleh karena itu maupun. Dan juga ada terdapat kata teknis yaitu berupa verbal dan nonverbal. Dan yang ketiga yaitu pernyataan persuasif. Ada kalimat ajakannya yaitu yang berupa akan lebih baik jika mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Nah, itu merupakan kata ajakan kepada pembaca. Di paragraf ke-6, apabila kita perhatikan lagi, itu juga masih termasuk ke bagian struktur langkah-langkah. Nah, selain itu juga ada kaidah kebahasaannya. Ada 2 kaidah kebahasaan yang dapat kita temukan, yaitu kaidah kebahasaan konjungsi dan pernyataan persuasif. Yang konjungsi ditujukan pada kata saat, dan, tetapi, bahwa, untuk, atau, yang, dan itu sudah termasuk kata konjungsi. Sedangkan untuk pernyataan persuasif itu ada 2 kalimat. Kalimat pertama itu cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus. Itu mengajak pembaca untuk mengemas kalimat, yaitu dibuat secara singkat dan fokus. Dan yang kedua, kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Itu merupakan ajakan kepada pembaca apa yang harus dilakukan saat wawancara. Nah, kita langsung ke bagian yang paling terakhir dalam struktur teks prosedur, yaitu pada penegasan ulang, yang pada teks yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja, bagian penutupnya yaitu berupa dengan persiapan yang matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, itu merupakan paragraf penutup pada teks prosedur Kiat Berwawancara Kerja. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja ini sudah termasuk ke dalam teks prosedur yang utuh karena telah mengandung struktur yang lengkap, yaitu ada tujuan, ada langkah-langkahnya, dan juga ada penegasan ulang atau bagian penutupnya. Kalian sudah mempelajari 6 pokok bahasan materi mengenai teks prosedur. Agar kalian memahami atau menguasai tentang teks prosedur, ini ada tugas ini sebagai tolak ukur kalian dalam memahami teks prosedur itu sampai di mana. Tugas yang pertama yaitu buatlah sebuah teks prosedur dengan tema bebas dengan syarat harus memperhatikan struktur teks prosedurnya. Kalian pasti masih ingat ya, struktur teks prosedur tadi ada berapa? Yaitu ada 3. Yang pertama mengandung tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Dan yang kedua adalah identifikasilah kaidah kebahasaan dari atau teks prosedur yang kalian buat. Jadi setelah kalian menyusun teks prosedur, silahkan kaidah kebahasaannya dianalisis seperti yang saya contohkan tadi. Jadi itu ada 2 tugasnya, silahkan dikerjakan. Demikianlah penyampaian materi mengenai teks prosedur. Apabila ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan ditanyakan ke saya melalui WA. Tetapi saya yakin anak-anakku semuanya sudah paham apabila kalian menyimak video ini sampai selesai ya. Dan untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan, silahkan dikerjakan di lembaran. Terus dikasih identitas, nama, dan kelas.
Setelah itu kalian foto lalu dikirimkan japri ke nomor WA saya. Saya yakin anakku semuanya sudah menyimpan nomor WA saya. Dan apabila ada yang belum memiliki, silahkan cari di grup WA, itu pasti ada. Dan untuk terakhir pengumpulan tugasnya, saya tunggu sampai hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 12 siang. Harus diingat ya, pukul 12 siang. Dan selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Dan apabila kalian ingin keluar rumah, silakan untuk selalu memakai masker. Saya akhiri pada pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran video berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.